Di tengah pandemi COVID-19 yang kondisi saat ini tentunya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Cianjur, masih ada saja warga miskin yang belum tersentuh program bantuan sosial dari pemerintah, seperti program bantuan pangan non-tunai, BPNT, program Keluarga Harapan, PKH, hingga program bantuan rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Seperti halnya warga miskin Emak Iyah di Kampung Sukamantri, Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, selama ini belum mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah. Padahal menurut RT dan desa setempat sudah beberapa kali mengajukan, namun hingga saat ini tidak ada realisasinya. Terlebih dengan kondisi sekarang ini, sejak tahun 2016, Emak Iyah hanya bisa pasrah setelah amun suaminya dioperasi hingga saat ini mengalami kelumpuhan permanen. Dengan kondisi tersebut, Emak Iyah hanya bisa pasrah dan hanya mengandalkan belas kasih dari orang lain yang merasa peduli padanya. Menurut Ketua RT setempat, selain Emak Iyah, masih banyak warga miskin yang lainnya yang belum tersentuh program bantuan pemerintah. Ia berharap agar warganya mendapat perhatian dari pemerintah. Tahun 2016 pulang dari rumah sakit operasi adalah 1 tahun ke belakang 2019 ini Pak. Ya mengajukan sudah, tapi kan itu datanya bukan dari RT, dari RW Bu, dapat TK-nya itu susah. Saya juga mengajukan tapi belum ada realisasinya Bu, masalah TK ini gitu. Memang disinilah banyak kayaknya yang salah sasaran gitu. Tak hanya di Kecamatan Karangtengah, program bantuan dari pemerintah hingga saat ini masih belum tepat sasaran seperti di Kecamatan Cibubur. Menurut tokoh masyarakat, An Fauzi mengatakan, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, hampir ratusan warga di sekitarnya masih belum mendapatkan program bantuan pemerintah. Ia berharap pemerintah membuka mata dan mau meninjau ke lapangan, langsung seperti halnya salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hajah Lilis Boy dari fraksi Demokrat. Artinya kalau by data, data administrasi, ayo banyak, kebanyakan lah, mencapai ratusan, 200 sekitar blok gitu. Tapi apakah sampai sekarang itu tersentuh? Perasaan belum. Ya, perasaan belum ada sampai sekarang juga. Sementara itu di Kampung Babakan Nagrak, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu juga dialami oleh Nur Hasanah yang sejak lama belum tersentuh program bantuan apapun, seperti bantuan rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Dan ironisnya ia mengaku sudah beberapa kali mengajukan, namun hingga saat ini tidak juga terrealisasi. Bahkan anehnya rumah yang paling dekat dengan rumah miliknya sudah mendapatkan program Rutilahu dan pembangunannya pun hampir rampung. Menurut Nur Hasanah, di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan kondisi ekonomi keluarganya yang semakin terpuruk dengan pendapatan sang suami, hanya sebagai buruh serabutan di sawah, sangatlah tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih saat ini, kondisi atap bagian dapur rumah miliknya nyaris ambruk dan sudah tidak beratap lagi. Ia bersama keluarga khawatir sewaktu-waktu saat hujan deras, rumahnya tiba-tiba ambruk dan menimpa keluarganya.
baik lagi dari keadaan yang sekarang. Anak-anak ya bisa sekolah. Memang selama ini ibu nggak dapat bantuan apapun? Enggak, Terus dari Rutilahu, enggak juga. BPNT, Enggak, PKH enggak. itu sebelumnya mengajukan belum Bu? Sempat minta cuman ya nggak tahu, nggak ada ini. Nggak ada realisasi. Heeh. Anak ibu ini sendiri sekolahnya gimana? Sekolahnya ya biasa, cuman sekarang nggak tahu, soalnya kan sekarang ini di HP kadang saya nggak bisa beli kuota kan kayak gitu, kerjanya buruh kuli. Hasil buruh kuli ini cukup dalam sebulan atau gimana Bu? Ya dicukup-cukupin, nggak cukup dicukup-cukupin gitu. Oh, gitu. Warga ini adalah warga Kabupaten Cianjur yang harus diperhatikan. Dia mengalami kehidupan ini sudah hampir 11 tahun, kasihan. Sementara kita yang berada di kota yang sudah maju, tidur lelap dengan kekenyangan, mereka ini tidak bisa tidur lelap. Sementara tadi ibu bilang juga tidak kerja. Dengan melihat langsung ke lapangan secara door to door, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hajah Lilis Boy dari fraksi Demokrat sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Dengan kondisi sekarang ini, seharusnya pemerintah harus lebih peka dan memperhatikan rakyatnya, terutama terhadap rakyat miskin yang tentunya terdampak oleh bencana wabah COVID-19. Saya melihat rumah ini sangat sedih ya, sangat berduka cita karena masih ada dalam keadaan sekarang kita sudah merdeka beberapa puluh tahun, masih ada warga yang rumahnya seperti ini dan mereka tidak berdaya untuk memperbaikinya karena katanya sudah diajukan lewat Rutilahu 5 rumah, tetapi yang baru terrealisir adalah 1 rumah. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa membantu di provinsi, karena bagaimanapun ini adalah sama warga negara Indonesia yang harus diperhatikan oleh pemerintah. DPR akan mendorong nanti mungkin lewat teman saya di komisi lain yang komisi membawahi Rutilahu. Mudah-mudahan ibu ini segera mendapatkan bantuan yang layak. Dan saya juga berharap pemerintah daerah di sini khususnya Kabupaten Cianjur, perhatikanlah masyarakat yang seperti ini. Karena bagaimanapun ada hak masyarakat di situ untuk hidup layak. Kedepannya ini akan menjadi perhatian pemerintah, terutama pemerintah daerah, harus diperhatikan. Apalagi tadi anaknya berprestasi juara 1. Ini langkah-langkahnya tentu harus ada laporan dari RT RW, kemudian ke lurah. Lurah harus bisa membantu ke kecamatan dan kecamatan harus bisa membantu kepada Pemda Kabupaten. Mudah-mudahan Pemda akan melirik dengan adanya kunjungan saya ke sini. Tolong diperhatikan. Dengan keadaan tersebut, pihaknya bersama anggota DPR lainnya akan mendorong serta memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak rakyat miskin agar mendapatkan hidup yang layak serta berkecukupan dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikannya menjadi terjamin. Ia juga berharap kedepannya tidak ada lagi warga miskin di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur.